Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang hingga hari ini masih terus memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mentaatinya, untuk bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini, untuk menuju alam yang kekal abadi selama-lamanya. Salawat dan salam marilah terus kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, satu kata yang sering kita dengar, satu kata yang sering kita ucapkan, satu kata yang terkadang orang salah kaprah dalam memaknai kata tersebut. Kata itu adalah ikhlas. Orang sering menyebut bahwa dia ikhlas, dan kita juga sering menasihati orang lain untuk senantiasa berbuat ikhlas dalam menjalani kehidupan kita. Hanya pertanyaannya adalah, sebenarnya apa ikhlas itu dan bagaimana cara kita untuk merealisasikan keikhlasan di dalam diri kita ketika menjalani kehidupan ini. Saudaraku, ikhlas adalah merupakan satu bentuk pemurnian ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita melakukan ibadah apapun itu, senantiasa kita niatkan di dalam diri kita bahwa ibadah tersebut hanya kita tujukan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada unsur bahwa ibadah yang kita lakukan itu ingin dipuji oleh orang lain, ingin dianggap bahwa kita adalah orang yang taat beribadah, ingin dianggap bahwa kita adalah merupakan orang yang senantiasa menjaga ibadahnya, dan lain sebagainya. Karena sejatinya ikhlas itu adalah benar-benar memurnikan ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan banyak hal kepada kita. Maka sepantasnya lah ibadah yang kita lakukan, kita serahkan dan kita ikhlaskan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak orang yang berusaha untuk ikhlas, tapi tidak sedikit orang yang tergelincir dalam melaksanakan ibadah yang mereka lakukan ketika mereka ada di dunia. Karena saudaraku, ikhlas itu adalah merupakan satu kata yang mudah sekali untuk kita ucapkan. Ikhlas itu adalah merupakan satu kata yang sangat gampang sekali untuk kita bicarakan. Tapi ikhlas itu sangat sulit sekali untuk kita aplikasikan dalam ibadah yang kita lakukan selama di dunia. Maka dari itu, para ulama mengatakan bahwa salah satu syarat diterimanya ibadah adalah yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Ibadah yang kita lakukan, apabila kita ingin agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat yang pertama yang harus kita penuhi adalah bahwa ibadah itu harus benar-benar ikhlas lillahi azza wa jalla. Kita tujukan ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ingin dilihat oleh fulan, bukan karena ingin dilihat oleh fulanah, bukan karena ingin dilihat oleh orang tua kita, oleh mertua kita, oleh istri kita, oleh orang-orang terdekat kita. Tapi kita tujukan bahwa ibadah yang kita lakukan itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita melaksanakan sholat karena memang sholat itu adalah merupakan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita puasa, kita bersedekah, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya hanya ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu melaksanakan ibadah sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada kita tentang bagaimana agar kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ibadah yang benar. Allah mengutus Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang muslim yang melaksanakan ibadah dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, betapa bahwa ikhlas menempati posisi yang sangat luar biasa sekali. Karena apapun ibadah yang kita lakukan, tapi tidak kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah-ibadah tersebut akan tertolak dan tidak ada nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk itu saudaraku, selalulah kita niatkan bahwa ibadah yang kita lakukan, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat kita mengalami kesulitan dalam melaksanakan hal tersebut, maka teruslah kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengikhlaskan ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku, betapa banyak orang yang berupaya untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang mereka tergelincir di tengah perjalanan mereka melaksanakan ibadah tersebut. Banyak faktor yang kemudian bisa membuat keikhlasan di dalam diri kita akan menjadi hilang tanpa kita ketahui bahwa keikhlasan itu sudah tidak ada lagi dalam hati kita. Terkadang ada orang yang berniat untuk melaksanakan sesuatu ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan tetapi di tengah perjalanan karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi yang kemudian menjadikan keikhlasan dalam dirinya menjadi hilang begitu saja. Kita bekerja mencari nafkah, ikhlas lillahi ta'ala pada awalnya, tapi pada saat ada dorongan-dorongan yang kemudian bisa membuat kita berpaling dari keikhlasan tersebut, maka bisa saja kemudian kita akan kehilangan keikhlasan di dalam hati kita. Kita berdakwah sebagai seorang da'i misalnya, ikhlas lillahi ta'ala pada awalnya, tapi karena ada orang-orang yang kemudian membisikkan kepada kita tentang hal-hal yang kemudian bisa menggelapkan hati kita, bisa mengelabui pikiran kita, baik itu berupa harta dunia, baik itu berupa jabatan yang sifatnya hanya sementara, baik itu sifatnya adalah kedudukan yang diberikan orang kepada kita, maka bisa saja ketika itu keikhlasan dalam diri kita akan hilang begitu saja. Maka sejatinya saudaraku, betapa bahwa keikhlasan itu adalah merupakan satu hal yang mudah sekali untuk kita ucapkan, tapi tidak mudah untuk kita praktekkan. Kita butuh istiqomah dalam mempraktekkan keikhlasan dalam setiap ibadah dan perbuatan yang kita lakukan. Kita butuh orang yang bisa mendukung kita untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan pernah hanya gara-gara harta dunia yang tidak akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Jangan hanya gara-gara jabatan yang bisa menyilaukan mata kita. Jangan hanya gara-gara kedudukan yang diberikan kepada kita hingga kemudian itu semua akan menghilangkan rasa keikhlasan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang pada saat kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan, terkadang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menguji kepada kita tentang sebuah kedudukan, jabatan dan lain sebagainya, maka ketika itu kita bisa ikhlas. Tapi apakah ketika ujian-ujian itu menghampiri kita, ketika ujian-ujian itu datang kepada kita, kita tetap bisa ikhlas lillahi azza wa jalla dalam setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saudaraku, ibadah yang kita lakukan itu adalah merupakan satu hal yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana keikhlasan dari ibadah yang kita lakukan itu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sepandai apapun kita menyimpan rahasia keikhlasan kita tersebut, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti mengetahui apakah di dalam hati kita terbetik rasa ikhlas dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut ataukah tidak. Nah, pada saat kita mengetahui hal ini semua saudaraku, pada saat kita mengetahui betapa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka sejatinya kita harus mempersiapkan diri dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keikhlasan dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan menjalankan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fenomena hari ini kita lihat saudaraku, betapa banyak orang yang kemudian melakukan ibadah secara terang-terangan dan dengan maksud dan tujuan yang kita tidak mengetahui apakah itu adalah merupakan satu hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Tapi sejatinya tentu sebagai seorang yang lemah, sebagai hamba yang bisa saja datang godaan-godaan setan kapanpun dan dimanapun, maka kita harus membentengi diri kita untuk senantiasa mencoba untuk melaksanakan ibadah ini, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah kita bermain dengan apa yang kemudian mendatangkan bisikan-bisikan setan terhadap ibadah yang kita lakukan. Jangan pernah kita mencoba untuk menjadi orang-orang yang bisa kapan saja terlena dengan godaan-godaan dan bujuk rayu dari setan yang kemudian bisa memalingkan keikhlasan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku, ikhlas letaknya di hati kita masing-masing. Ikhlas itu ada di dalam dada-dada kita masing-masing. Ikhlas itu bukan hanya ada di mulut kita. Ikhlas itu bukan hanya apa yang kita lontarkan melalui lisan kita. Kita mengatakan bahwa kita ikhlas, dan kita ikhlas. Tapi ternyata apa yang terjadi di dalam hati kita berbanding terbalik dengan apa yang kita ucapkan melalui lisan kita.
maka pada saat itu terjadi, tentu ini adalah merupakan satu hal yang tidak pantas terjadi bagi seorang hamba. Ikhlas tidak perlu harus diumbar kemana-mana dengan postingan-postingan kita di sosial media, dengan postingan-postingan kita di akun-akun yang kita miliki, bahwa kita ikhlas melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita bersedekah misalnya dengan sedekah yang sangat luar biasa. Kemudian kita umbar kemana-mana bahwa kita ingin mengatakan kepada orang lain bahwa kita ikhlas. Tapi apakah hati kita memang benar-benar mengikhlaskan apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat ini zaman di mana orang sangat mudah sekali untuk mengiklankan, untuk membagikan apa yang mereka lakukan daripada amalan-amalan ibadah yang mereka lakukan setiap harinya. Mereka sholat, mereka puasa, kemudian bisa kapan saja dia ingin untuk diposting di sosial media. Maka ini, saudaraku, adalah merupakan satu hal yang sebaiknya kita hindari. Satu hal yang sebaiknya menjadi perhatian bagi kita, betapa bahwa hati kita sangat lemah, betapa bahwa hati kita sangat rapuh, betapa bahwa tidak ada yang bisa menjamin apakah keikhlasan itu tetap ada di dalam diri kita pada saat kita mengumumkan kepada orang lain segala bentuk ibadah yang kita lakukan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketahuilah saudaraku, syaitan akan datang kepada kita di setiap kesempatan yang ada pada diri kita. Setan akan datang pada saat kita iklankan apa yang kita lakukan di akun-akun sosial media kita. Jangan sampai teknologi yang sudah berkembang saat ini kemudian menjadikan keikhlasan yang ada pada diri kita akan menjadi rusak. Keikhlasan yang ada pada diri kita menjadi hancur. Keikhlasan yang ada pada diri kita semakin terkikis hanya karena kita terlalu sembrono dalam menggunakan teknologi-teknologi yang sangat pesat perkembangannya hari ini. Kita lihat saudaraku, saat ini mungkin ada teman kita, mungkin ada saudara kita, keluarga kita yang secara sadar ataupun tidak sadar mereka sudah mencoba untuk mengikis keikhlasan mereka dengan cara mengumbar perbuatan-perbuatan ibadah yang mereka lakukan melalui akun-akun sosial media yang mereka miliki. Maka nasihatilah kepada mereka betapa bahwa keikhlasan dan hati kita ini harus kita jaga sehingga keistiqomahan kita untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah ini tetap terjaga dan kita benar-benar menunjukkan ibadah yang kita lakukan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku, mudah-mudahan nasihat ikhlas ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Sekali lagi bahwa ikhlas yang kita lakukan itu mungkin mudah kita ucapkan, tapi tidak mudah untuk kita realisasikan. Dan jangan sampai kesulitan kita dalam mengikhlaskan ibadah kita ini kemudian kita coreng, kita kotori dengan perbuatan-perbuatan kita sendiri yang tidak selayaknya dan tidak seharusnya kita lakukan. Hindarilah hal-hal yang bisa mendatangkan godaan-godaan syaitan kepada kita untuk memalingkan hati kita dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu hal yang bisa membuat keikhlasan kita menjadi hancur. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.